Jamaah yang kami muliakan, untuk selanjutnya marilah kita simak, kita ikuti bersama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Bakir bin Ali bin Thohir dari Kuningan, Jawa Barat. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتشرف على سيدنا محمد أحب المحبوبات وأشرف المخلوقات وأفضل أهل الأرض والسماوات عدد الأنفاس والأوقات. اللهم آمين، اللهم آمين. يا دائم الفضل على البريات ويا باسط اليدين بالعطيات ويا صاحب المواهب السنيات، صلي وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيات. فارحمنا يا الله وانصرنا يا الله واغفر لنا يا الله يا ذا العلا في هذه العشيات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، المكرمون والمحترمون yang sama-sama kami muliakan, segenap alimil ulama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang mudah-mudahan juga beliau-beliau senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus kepada keluarga besar Hadratus Syekh Rama Kiai Haji Usman Al-Ishaqi dan juga kepada keluarga besar Hadratus Syekh Rama Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi beserta seluruh keluarga, istri, putra dan putrinya yang kita doakan bersama-sama, semoga beliau semua hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa ballagha aqsa munahum wa nafa'ana bihim
وبعلومهم ويشملنا في مددهم ويحشرنا في زمرتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika untuk para ulama beserta para habaib dan kiai kami ucapkan salam ta'zim. Jika untuk aparatur pemerintahan kami ucapkan salam hormat, maka untuk golongan yang satu ini salam teristimewa kami, harapan, doa dan cita-cita kami kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, wabil khusus jamaah majlis al-khidmah yang hadir pada pagi hari ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan majlis, dengan keberkahan zikir, dengan keberkahan salawat, dengan keberkahan hadratus syekh, semoga yang hadir membawa dosa, pulang dosanya diampuni Allah. Yang hadir membawa hajat, pulang hajatnya digabul oleh Allah. Yang hadir dengan rezeki yang sulit, dibuka pintu rezekinya oleh Allah. Dan semoga seluruh yang kita harapkan, yang kita cita-citakan baik di dunia maupun di akhirat, semuanya digabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh cerita, 2 tahun yang lalu kami hadir pada pagi hari ini di Majlis Al-Khidmah Demak, membawa perasaan nostalgia kepada diri ini. Tepat 2 tahun yang lalu, di tahun 2023, di acara Haul Akbar dan Majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Gresik yang saat itu diselenggarakan oleh Majlis Al-Khidmah, tepat 2 hari sebelum acara, guru kami Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun tiba-tiba menelpon kami untuk memerintahkan datang ke rumah beliau. Saat itu saya datang ke rumah beliau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kemudian beliau mengatakan, Bagir, lusa insya Allah ada acara majlis zikir dan maulidur Rasul di Gresik, Jawa Timur. Kebetulan bibi beliau baru saja meninggal dunia. Dan beliau bilang sama saya, sepertinya saya nggak bisa hadir. Tolong kamu berangkat ke Gresik gantikan saya, kata beliau. Maka sewajarnya penceramah Bapak Ibu akan mencari tahu tentang acara yang akan dihadiri olehnya. Dikarenakan saat itu saya tidak pernah mendengar Al-Khidmah, saya tidak pernah kenal dengan yang namanya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari. Namun saat saya mendengar guru saya memerintahkan untuk berangkat hadir di dalam majlis zikir dan majlis Maulidur Rasul Al-Khidmah yang ada di Kabupaten Gresik, saya mencari tahu. Begitu saya lihat, subhanallah, saya ikuti Bapak Ibu rundown dari mulai pembukaan majlis sampai selesai majlis. Terlihat bacaan zikir, bacaan sholawat begitu tertib dilantunkan, begitu syahdu dibacakan, sehingga saya di dalam hati mengatakan, saya kira ini majlis bukan majlis yang sederhana. Dorongan itulah yang menghantarkan saya datang kembali kepada guru saya dan mengatakan, Habib, saya kira saya butuh bekal untuk hadir dalam majlis Al-Khidmah ini. Karena saya lihat dari mulai awal sampai akhir majlis tidak sederhana munajat,
syair-syair, salawat-salawat yang dibaca seakan-akan rundon majlis ini tidak diatur sembarangan. Akan tetapi ada orang yang menertibkan dengan rapi, dengan sistematis yang begitu rapi, sehingga orang yang mengikutinya pun akan terbawa nyaman, terbawa syahdu. Guru saya pun mengatakan kepada saya, tidak ada bekal banyak-banyak yang saya ingin sampaikan ke kamu, hanya satu. Saya kalau sudah duduk dengan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari, maka saya merasakan perasaan yang sama, situasi yang sama, kondisi yang sama saat saya duduk dengan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Saya sebagai murid beliau yang tahu bagaimana ta'alluq, kuatnya irtibat, hubungan beliau dengan gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau boleh sedikit saya sifati kuatnya ikatan beliau dengan gurunya. Seandainya beliau harus mengorbankan keluarganya untuk menggapai ridha gurunya, niscaya beliau akan korbankan keluarganya. Sehingga sosok Habib Umar bin Hafid di mata beliau begitu besar. Namun saat itu bekal yang saya bawa untuk hadir ke dalam majlis al-khidmah adalah beliau menganggap saat duduk dengan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari, kondisinya, situasinya 11-12 hampir sama saat beliau duduk dengan gurunya Sayyidil Habib Umar. Maka saat itu saya buktikan, saya berangkat ke majlis al-khidmah di Gresik dan saya ikuti rundown acaranya, tertib daripada munajat, zikir dan manakibnya dari mulai awal sampai akhir. Saat itulah saya membuktikan jikalau memang seperti ini kondisi majlisnya, betullah apa yang disampaikan guru saya yang saya hadir di kota Tarim bersama guru mulia Habib Umar bin Salim bin Hafid, juga rasanya sama dengan saat saya hadir di dalam majlis al-khidmah. Mulai saat itu Bapak Ibu jatuh cinta hati ini kepada majlis al-khidmah, sehingga tidaklah kami bertawassul, tidaklah kami berdoa kepada Allah dengan menjadikan aulia Allah sebagai tawassul kami, kecuali kami masukkan di dalam tawassul kami nama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Sallu ala Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya bilang majlis al-khidmah ini bukan majlis yang sederhana. Bukan majlis yang biasa-biasa saja. Intisab seseorang, nisbah seseorang yang memiliki hubungan kuat dengan majlis al-khidmah, lebih-lebih dengan khadimul majlis Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari, saya yakin, hakul yakin, mereka tidak akan pulang membawa kekecewaan. Dikarenakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada hidayah yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba setelah hidayah diberikannya umat ini, seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi saat Allah memberikan hidayah seorang guru yang membimbing kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim meyakini bahwa tidak satu pun dari kita bisa sampai kepada Allah dan Nabi Muhammad kecuali melalui seorang guru. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa guru itu ada 3 macam. Guru yang pertama disebut dengan Syekhul Ilim, guru yang mengajarkan kita pengetahuan, mengajarkan kita yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah, yang mana sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah Bapak Ibu untuk mendapatkan golongan guru yang pertama ini. Ada guru yang lebih sulit untuk didapatkan, yaitu guru yang kedua, Syekhut Tahdzib atau kita kenal dengan Syekhut Thariqah. Seorang guru yang menyucikan jiwa ini, membersihkan jiwa ini dari segala kekotoran, diganti dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya itulah yang membimbing kita untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Dua guru ini saja sudah sulit Bapak Ibu. Mencari dua guru yang seperti ini itu sudah sulit. Ada yang lebih sulit dari dua guru tadi. Siapa dia? Dialah guru yang pertama. Imam Ghazali mengatakan Syekhul Fatah. Guru yang menjamin keselamatan kita untuk bisa selamat sampai menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada seorang muslim yang memiliki satu sosok guru berkumpul di dalam dirinya tiga tadi. Syekhul Ilim, Syekhul Tahdhib dan Syekhul Fatah. Namun pada kebanyakan setiap umat Islam ada yang Syekhul Ilimnya beda, Syekhul Tahdhibnya beda dan Syekhul Fatahnya. Hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah Al-Khidmah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan jamaah Al-Khidmah mendapatkan semua macam guru itu berada pada orang yang sama, berada pada guru yang sama, yaitu Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kedekatan kita dengan orang saleh, saat kita memiliki nisbah dengan orang soleh, memiliki hubungan dengan orang soleh adalah keberuntungan, hidayah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran terendah, ganjaran minimal yang akan didapatkan oleh orang yang memiliki hubungan dengan orang soleh, ada nisbah dengan orang soleh, adalah kebersamaan bersama mereka kelak di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Saya ingin Bapak Ibu untuk memfokuskan pikirannya, mendengarkan dengan seksama, merenungi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menorehkan beberapa ayat di Al-Quran yang jika kita ambil hikmahnya, betapa beruntungnya orang ketika dekat dengan orang-orang saleh. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut kalimat kalbun. Apa artinya kalbun? Mohon maaf, kalbun artinya anjing. Allah tidak pernah menyebut kata hewan yang satu ini lebih dari 3 kali. Dari mulai alif lam mim sampai kul a'udzu birabbin nas, Allah tidak pernah menyebut kalimat anjing kecuali di dalam 3 ayat. Ayat yang pertama, Allah mensifati bahwa anjing sesuatu yang hina. Bagaimana Allah memperumpamakan suatu yang hina dengan seekor anjing. Di hadis-hadis Nabi kita dapati keterangan tentang anjing ini. Kita sebagai madhab Syafi'i meyakini anjing ini suatu yang najis, anjing ini yang haram untuk dimakan, haram untuk dikonsumsi. Seluruh hadis dan ayat Quran membicarakan tentang hal negatif dari hewan yang bernama anjing ini. Tapi ada 2 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memuji anjing ini. Ayat itu terletak di dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Di dalam ayat Al-Kahfi yang lainnya, sayakuluna salathatur rabi'uhum kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaibi wa yakuluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Allah sebutkan nama anjing di dalam surat Al-Kahfi ini berkali-kali diulang oleh Allah, namun para mufassir mendapatkan satu keajaiban dari ayat ini. Ternyata ayat yang ini lain dengan ayat yang lain. Ayat yang ini lain dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Allah tidak pernah mengucapkan kalimat kalbun yang artinya anjing, terkecuali disandarkan setelah kalimat itu kalimat hum. Nisbah yang bersambung dengan kalbun tadi, yang dinisbahkan kepada hum, yang artinya mereka orang-orang soleh, yang pada di dalam ayat ini konteksnya adalah ashabul kahfi. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seekor anjing Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran
dengan konteks memuji di saat Allah menyebutkan anjing di dalam ayat yang lain, menyebut anjing di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad dengan konteks menghina, konteks membicarakan kekurangan anjing tersebut. Tapi saat anjing itu bersambung dengan orang saleh, berkumpul dengan orang saleh, membersamai orang-orang saleh, saat itulah Allah Subhanahu wa taala menabrak aturan yang sudah diaturnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap bahwa seluruh hewan kelak di yaumil qiyamah akan dijadikan abu oleh Allah kecuali anjing tersebut. Hanya satu hewan kelak di yaumil qiyamah yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan hewan itu adalah hewan yang bersama dengan orang-orang saleh, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Seandainya Bapak Ibu untuk mengapresiasi anjing yang bersama Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala biarkan anjing ini hidup di saat hewan-hewan yang lain kelak di yaumil qiyamah dijadikan abu oleh Allah, dihancur leburkan menjadi abu oleh Allah, dan membiarkan satu ekor anjing ini untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka akal yang sehat, logika yang sehat akan berpikir, jika seekor hewan dekat dengan orang soleh, membersamai orang soleh, khidmah dengan orang soleh, bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan makhluk yang surga diciptakan untuknya, yang kenikmatan diciptakan untuknya, yang kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala ciptakan hisab, mizan, siratal mustaqim untuk menghisabnya, menimbangnya, dan membiarkannya melewati siratal mustaqim. Akankah Allah Subhanahu wa taala mencelakakan, mengecewakan manusia yang dekat dengan orang-orang saleh? Jikalau anjing bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita Bapak Ibu manusia jauh lebih berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan keberkahan memiliki nisbah dengan orang-orang saleh. Agar kita hadir ke dalam majlis, agar kita berhubungan dengan orang soleh, bukan sekedar hubungan zahir, bukan sekedar mengikuti pakaiannya, mengikuti zikirnya, mengikuti panggung yang diatur olehnya, mengikuti rundown acara yang ditatanya, mengikuti gaya hidupnya. Akan tetapi hubungan dengan orang soleh lebih dari itu Bapak Ibu. Hubungan dengan orang soleh mengaitkan batin kita. Hubungan dengan orang soleh berurusan dengan hati kita. Bagaimana hati kita mencintainya, bagaimana hati kita mengikuti akhlak dan teladannya. Sehingga apalah artinya majlis jikalau kita hanya mengikuti zikir-zikirnya, jikalau kita hanya hadir saja tapi tidak membawa zikir itu ke dalam kehidupan kita. Kita hanya mengikuti pakaiannya saat hadir dalam majlis al-khidmah, namun saat pulang dari majlis lepas sudah pakaiannya. Kita hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan dalam majlis, ketika pulang dari majlis hilang sudah la ilaha illallahnya. Jikalau kita fikirkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh majlis zikir, seluruh majlis salawat, seluruh majlis taklim yang ada di muka bumi ini, saya kira tujuan dan finishnya berporos pada dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama ridha Allah, yang kedua kedekatan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya punya keyakinan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Asrari menginginkan, bercita-cita agar semua yang memiliki nisbah dengan beliau, semua yang memiliki hubungan dengan beliau, wabil khusus memiliki hubungan dengan majlis al-khidmah ini, bukan hanya mendapatkan kemudahan dalam usahanya, bukan hanya mendapatkan kemudahan dalam urusan duniawinya, bukan hanya menjadi mengerti zikir la ilaha illallahnya. Apa artinya la ilaha illallah? Apa artinya kemudahan usaha? Apa artinya keberkahan rezeki jikalau wafatnya kita kelak su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Beliau berharap semua yang memiliki nisbah, yang bergabung di dalam naungan al-khidmah nantinya akan mendapatkan ridha Allah dan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jikalau kita telaah Bapak Ibu,
3 jam misalkan majlis ahl khidmah berjalan acara dari mulai awal sampai penutup doa, pasti 80% isinya zikrullah wassalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tausiah, sambutan itu hanya sebagai pelengkap, karena mengingat tradisi di negeri ini tidak terasa sempurna jika majlis tidak diisi dengan tausiah dan sambutan. Melainkan intisari di dalam majlis ini adalah zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, tujuannya hanya 2. Ridhonya Allah dan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan majlis ini diadakan. Sehingga kalau boleh saya katakan, yang paling beruntung hadir dalam majlis ini bukan mereka yang pulang membawa keberkahan rezeki. Yang paling beruntung pulang dari majlis ini bukan mereka yang pulang membawa keberkahan rumah tangga, lunas hutangnya, selesai cicilannya, dan seterusnya urusan duniawi. Tapi yang paling beruntung dan mengambil nasib, mengambil bagian yang besar daripada keberkahan hadratus syekh, saat mereka pulang dari majlis al-khidmah, mereka membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya jadi teringat Bapak Ibu, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan perang dengan para sahabatnya, dan alhamdulillah saat itu umat Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi dengan para sahabatnya pulang ke kota Madinah dengan membawa harta rampasan perang yang begitu banyak. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada penduduk Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai kaum Ansar, bagikan setengah harta rampasan perang ini untuk orang-orang Makkah, dan bagikan sebagian yang lainnya kepada orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Maka harta rampasan itu dibagi kepada orang Makkah dan muhajir Madinah, sehingga tidak ada satu orang Ansor pun yang mendapat bagian dari harta rampasan perang itu. Sehingga Bapak Ibu, pembagian ini membawa kecemburuan kepada kaum Ansor yang tinggal di kota Madinah bersama Nabi Muhammad. Tidak sedikit dari mereka yang datang komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau bagi orang Makkah, kau bagi orang muhajir, fama balul ansar, bagaimana dengan kaum Ansar? Apa kami tidak mendapatkan jatah bagian ya Rasul? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, ama tardawna ayyarji'una qaumun bisyatin wa ba'irin, tidakkah kalian ridha jika orang Makkah pulang bawa harta, orang muhajir pulang bawa hewan ternak, mereka pulang bawa dunia, wa tarji'una bi Muhammadin, kalian tidak pulang membawa harta, kalian tidak pulang membawa dunia, melainkan kalian pulang membawa Muhammad. Fasabbahu wa kabbaru. Maka orang Ansor saat mendengar mereka pulang bukan bawa uang, mereka pulang bukan bawa hewan ternak, bukan bawa ghanimah, harta rampasan perang, melainkan mereka pulang membawa Muhammad, maka mereka pun bertakbir, mereka bertasbih, sampai mereka membuat pawai, mereka bikin parade di kota Madinah, mereka bertakbir ingin menginformasikan, hei orang-orang muhajir, hei penduduk Madinah, lihat kami pulang dengan Muhammad. Sehingga dari kejadian ini bisa saya simpulkan bahwa apalah artinya keberkahan dunia, apalah artinya keberkahan rezeki, jikalau kosong di dalam hati ini Muhammad dan Allah, jikalau kosong di dalam hati ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kira hadratus syekh akan senang sekali jikalau kondisi yang begitu syahdu ini, jikalau kondisi yang begitu tentram, nyaman, tumakninah yang kita rasakan saat hadir dalam majlis al-khidmah, kondisi ini pun masing-masing kita bawa ke rumah kita. Kondisi seperti ini kita bawa ke dalam kehidupan kita.
La ilaha illallah ini kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak lagi kita menyembah jabatan, tidak lagi kita menyembah dunia, tidak lagi kita menyembah harta, melainkan kita sembah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tujuan dan introspeksi yang perlu kiranya sama-sama kita ingat bersama. Daripada tujuan Hadratus Syekh mentaksis majlis ini bukan serta-merta hanya untuk mazahir. Apa itu mazahir? Pencapaian-pencapaian duniawi, pencapaian-pencapaian kesohoran, pencapaian-pencapaian kemasyhuran. Melainkan tujuan beliau mentaksis ini adalah bagaimana yang hadir di dalam majlis ini bisa membawa keselamatan di dunia kelak sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala saat mulai masuk bulan Rajab, Allah dari mulai malam 1 Rajab diriwayatkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang Grand Mufti di kota Makkah Al-Muharramah di zamannya. Beliau mengatakan bahwa Allah berkata di dalam hadis qudsinya, jika sudah masuk bulan Rajab, dilanjut dengan bulan Sya'ban, dilanjut dengan bulan Ramadan, maka setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata di dalam hadis qudsinya, apa kata Allah? Inni la astahi minkum, wahai umat manusia. Setiap malam Allah berseru kepada kita, aku malu kepada kalian. Bapak Ibu, sifat malu ini tidak pantas bersandar di zatnya Allah. Allah adalah zat yang maha agung, Allah adalah zat yang maha besar. Namun berhadapan dengan 3 bulan mulia ini, maka Allah mensifati zatnya sebagai zat yang pemalu. Kenapa Allah malu? Inni la astahi minkum idh rafa'a yadaykum fi hadhil ashhur. Saya malu jika kalian mengadahkan tangan di bulan-bulan ini. Wa taquluna ya Rabb, dan di bulan ini kalian memanggil ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajatku ya Allah. Ya Allah, selesaikan urusan hutang piutangku ya Allah. Kita mengadah kepada Allah di bulan-bulan ini. Fa'aruddahu, Allah bilang, kemudian saya tolak permohonan itu, saya tolak panggilan itu, saya acuhkan ya Allahnya hamba saya di bulan ini. Allah katakan, saya sifati diri saya sebagai zat yang pemalu jika saya dapati di bulan-bulan ini ada hamba yang mengadah memohon, kemudian saya biarkan pulang dengan tangan kosong. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang ingin pulang membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari majlis ini, maka hari ini dan di tempat inilah waktunya. Dikarenakan hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Siapa dari kita yang ingin merubah niatnya, yang ingin memperbaiki tujuannya, ingin mulai membangun hubungan batinnya dengan gurunya, ingin mulai membangun hubungan batin dengan Nabi Muhammad, ingin mulai membangun hubungan batinnya dengan Allah, maka bulan inilah waktunya. Jadikan bulan Sya'ban ini, bulan Ramadan ini sebagai perubahan mindset pola fikir kita terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Ternyata Allah tidak cukup dengan zikir, ternyata Nabi Muhammad tidak cukup dengan salawat, melainkan Allah dan Nabi Muhammad perlu adanya dorongan batin, perlu adanya keseriusan hati dengan urusan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari mulai awal sampai akhir, apa yang kita lantunkan dari salawat dari mulai awal sampai akhir, membuahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membuahkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa madad, berupa riayah, berupa inayah
kepada muassis hadzal majlis, kepada pendiri majlis ini, dan juga kepada kesepuhan-kesepuhan dewan pembina yang ada di dalam majlis ini. Allah berikan itu juga kepada kita semua. Allah berikan itu juga kepada seluruh jamaah majlis Al-Khidmah. Apa yang didapatkan oleh Mbah Yai Asrari, mudah-mudahan juga didapatkan oleh seluruh pecintanya, seluruh mu'takidinnya, seluruh muhibbinnya, sehingga mudah-mudahan Allah cetak setelah ini kiai-kiai hadratus syekh. Allah cetak setelah ini Mbah Yai Asrari yang akan menggantikan beliau, yang melanjutkan perjuangan beliau, yang melanjutkan dakwah beliau, yang melanjutkan perjuangan majlis Al-Khidmah ini, sehingga majlis Al-Khidmah akan terus menjadi ladang tempat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Majlis Al-Khidmah akan menjadi sumber daripada hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis Al-Khidmah akan menjadi wadah orang-orang mulai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani bi hurmatin Nabi Muhammad wa bi haqqin Nabi Muhammad wa bi jahin Nabi Muhammad bi asrarin Nabi Muhammad bi karamatin Nabi Muhammad wa bi mu'jizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.